Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Dan khusus pada malam ini doa kita bersama kepada almarhum Haji Mukidi bin Sahyan agar diterima semua amal ibadahnya. Amin. Diampunkan dosanya. Amin. Memperoleh nikmat kubur di alam barzah. Amin. Dan kelak dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama baginda Rasulullah. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwa almarhum telah meninggalkan kita pada hari Sabtu pada tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah. Kalau boleh kita mengingatkan, bapak-bapak, wahai saudara-saudaraku, kematian itu pasti datang sama kita. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah. Kau akan mati dan semua kalian akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti yang bernyawa itu mengalami yang namanya kematian. Tapi perginya orang tua kita almarhum Haji Mukidi bin Sahyan pada tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah. Malam ini coba kita sama-sama mengingatkan. Kenapa? Karena ada hubungan erat. Ketika kita asik memperingati bulannya Muharram, ada saudara kita yang pergi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan yang mendalam, ada hikmah yang mendalam yang bisa kita ambil sebanyak-banyaknya. Apa itu? Bahwa kita sama-sama tahu, Bapak, bahwa kita hidup di dunia ini sekejap, dan hidup di dunia ini hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita mencari ridhonya Allah itu, cobaan ada sama kita, ujian ada sama kita, tantangan ada sama kita. Kenapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, karena setan terus menggoda kita. Makanya Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang dimulai pada tanggal 16 Juli 622, masih hari Kamis pada saat itu, Rasul tahu Rasul akan dibunuh. Karena dari melalui malaikat Jibril, Rasul pun tahu keluar dari rumah itu bahwa pemuda-pemuda yang dirapatkan di Darun Nadwa yang diketuai oleh Umar bin Hisam atau Abu Jahal malam Jumat pada saat itu, Kamis malam Jumat pada saat itu, pemuda-pemuda yang paling hebat masing-masing kabilahnya diutus untuk membunuh baginda Rasul pada malam itu. Diceritakan Allah dalam surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'usaynum qawm la yubsirun. Tapi Allah sudah mengatur semuanya. Makanya Allah katakan, telah kami jadikan tembok di depan mereka, kami jadikan tembok di belakang mereka. Rasul begitu santai keluar dari rumah pada saat itu. Pemuda-pemuda itu tak bisa melihat, bahkan tertidur dibuatkan Allah Subhanahu wa taala. 850 meter mendaki Jabal Sur, 3 hari 3 malam menginap di atas guanya. 8 hari 8 malam berjalan terus menuju ke Yasrib kota Madinah. Di suatu tempat mendirikan Masjid Quba. Total perjalanan hijrah Rasul pada saat itu 29 hari. Luar biasa. Dikejar-kejar kafir Quraisy dengan hadiah pada saat itu 100 ekor unta. Siapa yang menemukan Rasul kita, hidup atau mati? Apa yang tidak saya sampaikan pada malam ini? Apa hubungannya dengan berperginya orang tua kita? Kita semua pasti akan mati, dan kita hidup ini hanya mencari ridhonya Allah. Tapi mencari ridhonya Allah itu seperti yang ditunjukkan baginda Rasul kita, bahwa hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu bukan tanggung sulitnya. Padahal kalau Rasul boleh minta kepada Allah seperti setahun sebelumnya, ya Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjid
Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, perjalanan luar biasa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke Palestina 700 km, cuma butuh waktu 0,001 detik. Menunggangi burak sudah sampai. Tapi kenapa Mekah Madinah 500 km, perjalanan itu 1 bulan, bahkan dikejar-kejar kafir Quraisy, kenapa tidak naik burak saja 0,0001 sudah sampai? Apa maksudnya? Allah nak buat kita, Rasul nak tunjukkan sama kita, bukan sedap yang namanya hijrah itu. Makanya hijrah kata Rasul, bukan kita mesti pergi ke Mekah itu, nginap di Jabal Sur, berjalan kaki sampai ke kota Madinah. Wahai bapak-bapak, saudara-saudaraku, yang dikatakan hijrah itu kata Rasul, wal muhajirin man hajar al khataya wal junub. Orang yang berhijrah itu orang yang berani meninggalkan salah dan dosanya. Siapa kita dicanggang yang cada dosa dan cada salah? Semua kita nih punya salah, semua kita punya dosa. Tapi malam nih kesempatan sama kita, di bulan Muharram nih kesempatan bagi kita. Ada orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita, ada pesan mendalam sama kita. Suatu saat pasti kita mati. Semua yang kita buat di dunia ini Allah akan minta pertanggungjawabannya. Semua salah kita ada, kita semua punya dosa. Maka hijrahlah kita tinggalkan salah dan dosa kita. Yang biasa sholatnya bolong-bolong, bukan sedap, enggak memenuhi 5 kali 1 hari 1 malam tuh. Yang biasa meninggalkan puasa di bulan Ramadan, bukan sedap, enggak puasa bulan Ramadan tuh. Yang biasanya pelit bakhil untuk bersedekah, bukan sedap, enggak memulai bersedekah tuh. Yang biasa masang togel, yang biasa minuman keras, yang biasa berjudi, bukan sedap, enggak meninggalkannya. Tapi kita wajib tinggalkan tuh. Kenapa? Karena itulah ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 218, Allah katakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah tajiah yang dirahmati Allah, semua kita punya salah, semua kita punya dosa. Tinggalkan salah dan dosa itu, insya Allah kita cari ridhonya Allah. Wa makiyana lahu taqwa minkum, karena semata-mata hidup kita hanya mencari ridhonya Allah, dan ridho Allah bisa dicapai hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah. Akramun nasi astahum, maka tanpa menunggu jam, tanpa menunggu menit, insya Allah detik selanjutnya ke depan betul-betul bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dipanggil Allah, kita sanggup mempertanggungjawabkan apa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Sekian ceramah malam ini, semoga yang disampaikan minimal dapat mengetuk pintu hati kita, dan khusus doa kita kepada almarhum Haji Mukidi bin Sahyan, semoga Allah ampunkan dosanya, amin, diterima amal ibadahnya, amin, keluarga yang ditinggalkan agar banyak bersabar, amin, makin soleh dan soleha anak-anaknya, cucu-cucunya, insya Allah kita semua akan Allah kumpulkan di akhirat kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.